Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عليه الصلاة والسلام لصائم فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء ربه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita dua wasiat yang menjadi sebab kebaikan umat ini dan menjadi sebab kerusakan daripada umat ini. Maka kita akan kaji pada subuh hari ini agar kita senantiasa dapat mengamalkan apa yang Nabi Muhammad SAW sebutkan sebagai sebab-sebab kebaikan bagi umat ini dan meninggalkan atau menjauhi setiap perkara yang menjadi sebab kerusakan umat ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Nabi SAW menyampaikan awwalu salahi hadhil ummah bil yaqin wa zuhdi wa awwalu fasadiha bil bukhli wal amal. Awal kebaikan umat ini adalah bil yaqin wa zuhdi, dengan keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala dan zuhud. Wa awwalu fasadiha bil bukhli wal amal, dan awal kerusakan umat ini adalah dengan bakhil serta panjang angan-angan. Nabi SAW menyampaikan dua perkara yang menjadi sebab kebaikan umat ini adalah bil yaqin wa zuhdi, yakin yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin yang betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb yang patut untuk disembah. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua makhluk. Selainnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah satu-satunya Khalik. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang menjamin setiap rezeki hamba-hambanya. Dia yang maha memberi manfaat dan mudarat. Maka dengan keyakinan yang betul ini kita akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan senantiasa mendapatkan kebaikan. Dan ini menjadi sebab kebaikan untuk umat ini secara umum. Ketika kita betul-betul meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang esa, maka tentu kita tidak akan mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dalam proses penyembahan, tetapi juga dalam proses mencari pertolongan. Itu senantiasa kita ikrarkan di dalam salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku mencari pertolongan. Hanya kepada Allah saja kita mencari pertolongan. Sehingga jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang betul seperti ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan huwallazi khalaqani wa yahdin. Dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan aku dan kemudian memberiku hidayah. Wa yut'imuni wa yasqin, dan dia pula yang memberiku makan dan minum. Fa idza maridtu fa huwa yashfin, dan jika aku sakit maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan aku. Keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala menafikan semua daya dan kuasa makhluk. Kita ini kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agak sedikit meleset keyakinannya. Kalau sakit bukan lebih dahulu datang kepada Allah, bukan lebih dahulu meminta kesembuhan kepada Allah, tetapi langsung ingat kepada makhluk. Langsung cepat-cepat datang ke dokter, langsung cepat-cepat mengkonsumsi obat. Bahkan sebagian di antara kita terkesan ketergantungan begitu. Kemudian mendek berobat ke dokter nih, dia sembuh ya. Kemudian mendek ngentem bodrek nih, dia hilang pening kepala nih. Ya, orang kita tuh ya.
Bukan bermakna tidak boleh mengkonsumsi obat, bukan bermakna tidak boleh datang ke dokter, tidak jemaah. Tetapi keyakinan bahwa semua itu adalah sebab kesembuhan, ini yang harus diperbaiki. Ini yang harus diluruskan. Betul-betul kita memahami bahwa tidak ada yang memberi manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dokter dapat menyembuhkan karena dia diberikan kuasa oleh Allah. Dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Obat dapat menyembuhkan karena atas kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan mendatangkan rezeki juga sama. Karena dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang juga bekerja tetapi tidak kunjung datang rezekinya. Nah, ini yang harus betul-betul kita pahami. Maka pekerjaan dapat mendatangkan rezeki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dapat mendatangkan rezeki kepada seorang hamba tanpa pekerjaan sekalipun. Obat dapat menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah dapat menyembuhkan seorang hamba tanpa obat sekalipun. Yakin yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab kebaikan umat ini. Bukan pula bermakna keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala lantas kita menafikan ikhtiar-ikhtiar duniawi. Lantas dengan itu kalau sakit tidak datang ke dokter, tidak mengkonsumsi obat, tidak perlu bekerja lagi, tidak perlu buka toko lagi, berangkat ke kantor lagi, tidak jemaah. Jadi bukan tokonya yang ditinggalkan, bukan perkantoran yang ditinggalkan, bukan obat-obatan, dokter, tidak sama sekali, tetapi keyakinan yang meyakini bahwa itu semua adalah sebab yang mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi kita, ini yang harus kita luruskan. Itu semua dijadikan wasilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salatu wasallam itu pernah suatu ketika sakit perut, kemudian datang menghadap atau datang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah, ya Allah, ini sakit perut ya Allah. Kira-kira obat apa yang bisa menghilangkan sakit perut hamba ini? Kata Allah, engkau konsumsi tumbuhan itu, engkau tumbuh, engkau makan, sembuh insyaallah. Maka beliau lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala tadi, betul sembuh. Setelah itu logika kita manusia pada umumnya langsung, oh berarti kalau sakit perut mengkonsumsi obat ini. Maka di lain waktu beliau mengalami sakit perut yang kemudian membuat perut beliau sakit tak tertahankan, tidak lagi datang menghadap Allah, langsung teringat dalam pikiran beliau, oh kalau saya sakit perut saya harus ngambil daun ini, daun jambu mungkin di kita mungkin ya jemaah ya. Ngambil daun ini ditumbuk dikonsumsi, ternyata bukannya sembuh, malah makin parah sakitnya. Mengadu kepada Allah, ini gimana ya Allah, ini obat yang sama engkau berikan kepada hamba, engkau yang menunjukkan, tetapi kenapa tidak memberikan kesembuhan seperti kali pertama, seperti kesempatan sebelumnya? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, saat pertama kali engkau sakit perut, yang engkau ingat aku, engkau datang meminta pertolongan kepadaku, maka aku berikan solusinya. Tetapi kali kedua engkau sakit perut, tidak lagi ingat kepada aku, tetapi ingat kepada makhluk. Engkau langsung datang menghampiri makhluk itu tanpa sama sekali berharap kesembuhan kepada. Maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala makin parah sakitnya. Nah, inilah makna ucapan Nabi Ibrahim, fa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sembuh, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan. Kalau aku sakit, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Yakin yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala perlu diluruskan. Perlu betul-betul mantap tanpa ada keraguan sama sekali. Jadi bukan kemudian ikhtiar duniawinya yang kita tinggalkan, tidak. Justru menyempurnakan ikhtiar duniawi bagian daripada menyempurnakan tawakal, kata para ulama. Tidak mencacatkan tawakal seorang mukmin sama sekali. Tetapi keyakinannya yang perlu diperbaiki. Bisa saja Pak, Bu, secara tabi'iyah ya, pada umumnya orang itu punya anak melalui proses pernikahan. Betul? Wasilahnya dengan menikah. Tetapi bisa tidak Allah memberikan anak kepada seorang hamba tanpa proses pernikahan? Bisa. Ya, Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, pada umumnya makanan yang menjadi sebab kita kenyang, betul? Minum yang menjadi sebab hilangnya dahaga. Tetapi bisa tidak Allah membuat kenyang tanpa perlu
melalui perantara makan dan minum? Bisa. Nabi Yunus alaihissalam 40 hari, Pak. 40 hari di dalam perut ikan paus, tidak makan dan minum. Makanannya hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Hanya itu saja 40 hari, Pak. Umumnya manusia itu bisa bertahan 3 sampai 5 hari. Tak makan minum sama sekali itu. Nanti dia akan memakan sel-sel mati di dalam tubuhnya. Tapi setelah itu wafat kalau tidak mendapat asupan. Ini 40 hari Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Yakin yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, az-zuhdu bil yaqin wa zuhdi, dengan keyakinan dan zuhud. Makna zuhud adalah tidak cinta dunia sama sekali. Tidak menjadikan dunia sebagai goyah tujuan hidupnya. Dia faham dunia ini hanya wasilah saja. Dunia hanya keperluan hidup, bukan maksud hidup. Maksud hidupnya adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Nabi Muhammad SAW menjadi sebab seorang hamba akan mendapatkan mahabbah daripada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ini sahabat cerdas. Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepada aku satu amalan yang jika aku mengamalkannya, maka aku akan mendapatkan cinta dari Allah. Allah akan mencintai aku dan manusia pun akan mencintai aku. Ada sebagian orang merasa tidak butuh dengan cinta manusia. Yang penting saya cinta Allah Subhanahu wa taala saja yang ingin saya gapai. Ada lagi yang tergila-gila dengan cinta manusia sehingga lupa menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat yang cerdas nih. Pengen dapat cinta dari Allah, pengen juga dapat cinta dari manusia. Maka kata Nabi Muhammad SAW, izhad fi dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau terhadap dunia, Allah akan mencintai engkau. Wazhad fi ma 'indan nas, dan zuhudlah terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Jangan tamak, jangan rakus terhadap nikmat yang orang lain miliki. Setiap orang punya rezekinya masing-masing. Zuhudlah terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia, maka yuhibbakan nas. Manusia pun akan cinta kepadamu. Orang itu kan tidak suka ya Pak, Bu, kalau dimintain terus ya. Kawan kita punya ini cerudi, ya, kawan kita ada ini pengen juga. Lama-kelamaan tidak suka orang Pak, ya. Nah, maka betul-betul hanya merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Seperti itu. Di dalam hadis ini, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ada dua wasiat Nabi Muhammad SAW sangat agung. Ya, yang pertama adalah az-zuhdu fid dunya wa annahu sababun fi naili mahabbatillah taala li 'abdihi. Zuhud terhadap dunia, dan ini menjadi sebab seorang hamba mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, fi zuhdi fima fi aidin nas, zuhud terhadap semua nikmat yang ada dalam genggaman tangan manusia. Merasalah, menjadilah hamba yang merasa cukup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berapapun itu kadarnya, berapapun itu banyaknya, jumlahnya, itu semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Wa annahu sababun fi tahsili ala mahabbati nasi wa taqdirihim, dan ini menjadi sebab seorang hamba akan mendapatkan kecintaan dari manusia. Oleh karenanya, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita ingin melihat bagaimana sebenarnya makna zuhud yang kemudian dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita supaya kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan cinta manusia. Dapat cinta Allah Subhanahu wa taala, dapat segala-galanya. Kehilangan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka kehilangan segala-galanya. Apalah arti dunia beserta isinya dalam genggaman tangan kalau kita tidak mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala sang pemilik dunia. Dijelaskan di kitab ini bahwa az-zahid, orang yang zuhud, ya, isim fa'il ya. Kalau masdarnya adalah az-zuhdu. Maknanya secara lughatan, secara bahasa adalah al-i'radu 'ani syai'i ihtiqaran lahu. Berpaling dari sesuatu karena menganggap remeh perkara tersebut. Ini makna zuhud secara bahasa.
secara lughawiyah. Jadi berpaling dari sesuatu karena menganggap remeh perkara tersebut. Adapun secara syarak maknanya ya wa syar'an akhdhu qadari ad-darurati minal halali al-mutayaqqinil hill. Mengambil kadar darurat. Jadi memang betul-betul sekadar untuk menyelamatkan dirinya saja. Makannya cuma untuk lisat jarumqin, menegakkan tulang punggung, maksudnya untuk menyambung hidup saja. Bukan untuk bernikmat-nikmat, bukan untuk wisata kuliner. Pakai pakaiannya cukup untuk sekedar menutup aurat saja. Tidak sekedar untuk faliyadzubillah, kadang ada sebagian orang berbangga diri pakai brand tertentu, kemudian muncul rasa sombong di dalam hatinya. Ya, yang itu betul-betul dia yakini kehalalannya. Ini makna zuhud secara syarak. Jadi makna zuhud itu bukan meninggalkan dunia sama sekali, bukan bermakna membuang dunia sama sekali, tidak. Tetapi mengambil dunia sekedar ukuran cukup untuk dirinya. Kalau di sini ukuran darurat, Pak. Ukuran darurat itu kalau kita tidak ambil maka akan mendatangkan mudarat. Seperti itu. Ya. Dan ini kita latih selama puasa. Kita makan hanya 2 kali dalam sehari. Makan di waktu sahur untuk menguatkan kita berpuasa di siang hari. Kemudian makan di waktu maghrib untuk mengembalikan tenaga agar kuat beribadah di malam hari. Coba kalau sebelum puasa Ramadan ini, Pak, kadang-kadang tiap menit kita makan, tiap jam kita mengunyah, ya. Nah ini sudah melenceng daripada makna zuhud secara syarak. Seperti itu. Izhad fi dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia. Maknanya dijelaskan di kitab Al-Wafi Syarah Arba'in Nawawi ini adalah bi istisghari sya'niha wa ihtiqariha. Zuhudlah terhadap dunia, yakni dengan menganggap kecil setiap perkara dunia dan menganggap remeh setiap perkara dunia. Jadi jangan pernah menganggap perkara dunia yang fana ini, yang hina ini adalah perkara yang agung. Sehingga ketika kehilangan kita tidak hancur, ketika mendapat pun kita tidak ujub dan sombong, tidak takabur seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal demikian di surat Al-Luqman. Allah berfirman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Janganlah kehidupan dunia itu membuat kalian terperdaya. Di ayat yang lain di surah Al-Hadid, kita semua hafal ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu la'ibu wa lahwu. Permainan dan senda gurau saja. Wa zinatun, dan perhiasan, wa tafakhurum bainakum, dan tafakhur, saling berbangga-bangga diri di antara kalian, wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan saling berlomba-lomba memperbanyak harta dan memperbanyak anak keturunan. Imam Ghazali rahimahullah taala beliau mengatakan, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa fase kehidupan manusia adalah seperti ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini. Ketahuilah, kata Allah, annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu main-main dan senda-gurau. Ini adalah fase kehidupan awal seorang manusia, masa kanak-kanak yang difikirkan hanya main-main dan senda-gurau. Makanya kalau melihat anak-anak kerjaannya main-main aja, bercanda aja, lari ke sana ke sini, harap maklum Pak Bu. Ya, memang fasenya begitu. Apalagi kalau toddler umur 5 tahunan itu, oh Masya Allah, muncat-mancet membahasa orang Mangka. Memang begitu keadaannya. Ya, kalau dibawa ke masjid harus paham-paham pengurus masjid, berikan toleransi. Ya, tentu setelah diajarkan adab oleh orang tuanya. Orang tua juga kami sampaikan, kalau bawa anak ke masjid, kita tidak melarang anak-anak kecil dibawa ke masjid, silahkan saja. Tetapi perhatikan anak ini sudah bisa dikondisikan atau belum. Anak-anak usia di bawah 2 tahun itu belum bisa dikondisikan Pak Bu. Maka nanti dulu dibawa ke masjid. Nah, umumnya 2 tahun ke atas, 5 tahun sampai 7 tahun itu sudah bisa dikondisikan, bawalah ke masjid. Tapi sebelum ke masjid di briefing dulu. Nanti di masjid kalau betul-betul pengen ikut abi, ikut ayah ke masjid, sholat ya di sebelah ayah, jangan lari ke sana ke sini.
Kalau pengen main nanti setelah selesai sholat. Begitu Pak. Ini kadang-kadang orang tuanya tidak mengajarkan adab di masjid, tidak membriefing sama sekali. Anaknya ditegur pengurus masjid, marah. Ya, pengurus masjid juga kadang-kadang terlalu cepat mengincar anak-anak kecil nih. Anak-anak kecilnya kalau ke masjid kayak buronan Pak. Bergerak dikit pokoknya nak apa lagi? Kini nak main ke masjid. Oh. Ujung-ujung dak kawan nyusah orang ke masjid. Anak-anak tuh Pak. Ya, di masjid orangnya seram-seram Pak Ustaz. Garang-garang. Ya. Kelak yuk kita ke masjid yuk. Salat berjemaah ke masjid yuk kita ke masjid. Aku kayak ada kawan adik amang ya. Lama oleh di mata ya. Ini Pak, kita lihat akhirnya anak-anak sepi di masjid. Mana Pak anak-anak kita Pak? Paling cuma tarawih, itu pun karena disuruh gurunya nyari tanda tangan ustaz. Ya. Nah, ini kita pengen coba ya siasati ya. Kita ingin berikan pemahaman. Anak-anak kecil, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala memang begitu fasenya. La'ibu wa lahu kata Imam Al-Ghazali. Wa tafakhurum bainakum. Tafakhur, saling berbangga diri di antara kalian. Berbangga diri dengan apa? Ini masa remaja nih Pak. Berbangga diri dengan fisik yang kekar, ya, tubuh yang sehat, kemampuan akademis, ya, berbangga diri. Kemudian sampai pada fase dewasa, watakathurun, ya, watakathurun fil amwali wal aulad, saling berlomba-lomba banyak-banyakan harta dan anak keturunan. Gitu ya, kita kan kalau ketemu pasti yang ditengok pakai kendaraan apa, rumah lah macam mana, jamnya merek apa. Ya, kalau ditanya apa lu Kak Necek? Ya, lah berapa ya anak neh? Ya. Tiba fase dewasa tuh begitu Pak. Kata Imam Al-Ghazali. Kemudian beliau mengatakan kamathali ghaithin a'jabal kuffaru nabatuhu, seperti tumbuh-tumbuhan, seperti ladang yang membuat takjub para petani terhadap hijaunya ladang tersebut. Wah, ini sebentar lagi mau panen ya, seneng begitu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yahiju fatarahu musfarran." Kemudian dia menguning, mengering, habis menjadi debu. Gitulah fase kehidupan manusia. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna zuhud para ulama memiliki berbagai macam penafsiran, ya. Tanawwa'at bi ibarati salafi wal ulama alladzina ja'u ba'duhum fi tafsir az-zuhri fi dunya. Para ulama ya berbeda pendapat, ulama salaf menjelaskan mengenai makna zuhud terhadap dunia. Kulluha tarji'u ila ma rawahu al-Imam Ahmad an Abi Idris al-Khulwani. Semua pendapat-pendapat ulama itu kembali kepada pendapatnya atau penafsiran Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Idris al-Hulani radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan laisa zuhadatu fid dunya bitahrimil halal, bukan termasuk zuhud terhadap dunia. Dianggap zuhud itu bukan bermakna mengharamkan perkara yang halal. Saya tidak mau makan daging terlalu berlebih-lebihan, saya mau makannya beras bulog saja misalnya. Ya, tidak Pak. Kalau ini nikmat dari Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmati, tidak jadi soal. Hari ini dapat rezeki makan daging, alhamdulillah. Ya, dapat rezeki makan steak, alhamdulillah. Bukan bermakna kita larang, saya nggak mau pakai baju yang bagus, ya, menunjukkan kesombongan budak-budak dunia. Tidak Pak. Dapat rezeki dari Allah, pakaian-pakaian yang bagus, pakai, tidak jadi soal. Bahkan Allah suka, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tuh indah, menyukai keindahan. Jadi bukan bermakna zuhud itu perkara yang dia memang halal, tetapi mungkin agak terlihat mewah sedikit kita tinggalkan, tidak Bapak Ibu, ya. Wala idha'atil mal, tidak juga bermakna menyia-nyiakan harta. Ada sebagian hamba Allah itu Pak dititipi harta, tetapi zuhud hatinya. Banyak hartanya Pak, tapi zuhud hatinya. Nabi Muhammad SAW, kira-kira menurut kita Nabi ini orang yang kaya atau orang yang miskin Pak, Bu? Kalau ada orang bilang Nabi ini orang miskin, cuman gara-gara ngelihat miniatur kamar beliau atau replika kamar beliau di Saudi sana, ukurannya sekian kali sekian, dipannya dari tikar, kemudian dia mengatakan, oh Nabi ini orang miskin. Tidak.
Nabi itu orang kaya, Pak. Tapi zuhud, Bapak Ibu semua. Sederhana hidupnya. Ingat ya, sederhana dengan miskin beda, Pak. Kalau sederhana itu lifestyle, gaya hidup sederhana itu. Orang banyak duit tapi sederhana. Ya, pakai pakaian sekedarnya saja, yang penting rapi, ya. Pakai jam ya jam sekedarnya saja, yang penting dapat mengetahui waktu. Bukan tidak mampu beli, bukan, Pak. Bukan tidak punya harta, tidak. Tidak sama sekali. Nah, beda kalau miskin. Miskinnya, Pak, nasib, Pak. Kalau sederhana lifestyle, kalau miskin nasib. Seperti itu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian hamba Allah yang Allah titipi harta, tetapi tidak cinta dunia sama sekali. Dititipi dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dunia tidak menawan hatinya. Dunia tidak sama sekali mengikat hatinya. Siapa mereka? Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam adalah orang yang kaya, nabi yang raja, menguasai seluruh dunia. Makhluk-makhluk ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau alaihi wassalatu wassalam. Tetapi beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku menjadi hamba yang bersyukur atau kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian Nabi Muhammad SAW itu, Pak. Nabi itu, Bapak Ibu, ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau mau, aku akan jadikan engkau nabi yang raja. Ku jadikan gunung Uhud ini sebagai emas 2 kali lipat, dia akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Tapi Nabi lebih memilih, aku lebih suka sehari lapar, sehari makan. Ketika aku lapar, aku berharap kepada engkau. Ketika aku kenyang dapat makan, aku bersyukur memuji engkau. Nabi, kalau kita katakan miskin, Pak, orang miskin mana, Bapak Ibu, yang bisa sedekah 100 ekor onta? Nabi itu di Haji Wada menyembelih 100 ekor onta. 70 beliau sembelih dengan tangan beliau yang mulia, 30 sisanya beliau serahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelihnya. Kalau kita akumulasikan, Pak, Bu, satu onta sekarang katakan mungkin paling murah 30-an juta. Paling murah nih, kita anggap paling murah. 30 juta kali 100 ekor onta. Berapa? 3 miliar. Orang miskin mana, Pak, bisa sedekah 3 miliar? Ini Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan miskin, Pak. Zuhud. Bukan maknanya zuhud itu memiskinkan diri, tidak. Ada memang sebagian hamba-hamba Allah, Allah amanahi harta, Allah titipi harta. Ada kalanya untuk menguji mereka, ada kalanya untuk mengadab mereka, menguji mereka agar harta tersebut membuat mereka semakin dekat dengan Allah. Ada amal yang tidak bisa digapai kecuali dengan harta, Pak. Ya, zakat, ya amalan yang harus dengan harta, zakat mal. Sedekah dan semisalnya, haji harus digapai dengan harta. Seperti itu. Ada kalanya dia gunakan untuk membangun agamanya, membangun akhiratnya. Tetapi sebagian lagi dia berikan harta untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun laknatullah alaihi, Fir'aun laknatullah alaihi, diberikan harta, Pak, tapi dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab Qarun, Pak. Dia sombong, dia merasa harta yang dia dapatkan milik dia pribadi karena hasil usahanya pribadi. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta hartanya, Pak. Fir'aun sama, Pak, ya. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerajaan-kerajaannya. Memang ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang demikian keadaannya. Ada yang memang Allah Subhanahu wa taala tahu nih, kalau saya titipkan harta kepada hambaku ini, dia akan gunakan untuk menolong agamaku. Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf itu orang kaya di kota Mekah. Ini zuhud yang sebenarnya, Pak. Beliau letakkan agama di atas kepalanya, dunia dalam genggaman tangannya, sehingga terjadi goncangan pada dirinya. Dia lemparkan, dia campakkan dunia demi memegang, menjunjung agamanya, Pak. Dia ingin ikut hijrah dengan Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dikejar oleh kaum Quraisy. Maka beliau katakan kepada kaum Quraisy, kalau engkau mau, aku masih bisa meladeni kalian. Akan aku panah kalian dari balik bukit ini, dan aku bawa banyak anak panah hingga kalian semua binasa. Tapi kalau kalian mau, biarkan aku hijrah ke Madinah menyusul Muhammad, seluruh hartaku di Mekah kuberikan kepada kalian. Ini orang zuhud nih, Pak. Rela meninggalkan harta untuk agama.
Bukan malah sebaliknya, harta ditaruh di kepala, dia junjung, agama dia pegang dalam genggaman tangan. Ketika terjadi goncangan pada dirinya, dia campakkan agamanya demi menjunjung hartanya, demi menjunjung dunianya, Pak. Waliyahzubillah. Ini orang zuhud begitu, sehingga Abdurrahman bin Auf datang ke kota Madinah tidak membawa apapun kecuali pakaian di tubuh. Kemudian Nabi SAW ketika beliau di Madinah itu melakukan mu'akha. Mu'akha itu atau ta'akhi, mempersaudarakan sahabat Muhajirin dan Ansar. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan sahabat Sa'ad bin Rabi', juga sama-sama orang kaya di kota Madinah. Kata sahabat Sa'ad bin Rabi', wahai saudaraku, kita adalah saudara yang diikat oleh kalimat yang mulia, kalimat la ilaha illallah. Nabi telah mempersaudarakan kita, maka hartaku menjadi hartamu, istriku menjadi istrimu. Kalau engkau mau 4 istriku ini, pilih yang mana yang kau sukai, akan aku ceraikan, habis masa idahnya ku nikahkan dengan engkau. Hartaku sebagiannya akan kubagi untukmu, separuh untuk aku, separuhnya untuk engkau. Tapi orang zuhud nih Pak, kita kan aji mumpung ya. Wah lumayan nih kan. Tapi orang zuhud Pak, apa kata sahabat Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fi malika wa ahlika, semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Dullani ila suq, tunjukkan saja aku di mana pasar, kata beliau. Singkat cerita tak lama berselang, sahabat Abdurrahman bin Auf, Allah Subhanahu wa taala kembalikan kekayaannya. Memang ada orang yang Allah anugerahi kekayaan. Begitu, Pak. Ya, bukan berambisi ingin kaya tetapi tidak kaya-kaya, akhirnya menjadi rakus, menjadi tamak, segala macam hal dia lakukan, korupsi sana, korupsi sini. Ya, tidak demikian, Pak. Sahabat Abdurrahman bin Auf kemudian menjadi kaya kembali, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu kisahnya masyhur. Bagaimana ketika beliau ya sudah sampai pada finansial yang mapan, beliau kemudian mendapat kabar bahwa umatku yang miskin akan masuk surga 500 tahun lebih dahulu, kata Nabi. Maka beliau mengatakan, wah saya pengen nih masuk surga 500 tahun lebih dahulu. Harta saya ini akan memberatkan hisab saya. Akhirnya kurma-kurma di Madinah yang pada saat itu mengalami paceklik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, paceklik hasil panen yang tidak sesuai dengan harapan, tidak layak jual, dibeli, diborong habis oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Habis hartanya. Saya sekarang sudah jadi orang miskin, tidak punya harta lagi. Tetapi memang Allah takdirkan dia untuk kaya. Di Yaman Bapak Ibu sedang mengalami ta'un. Obatnya ekstraksi buah kurma. Kemana mereka nyari? Turunlah mereka dari Yaman ke Madinah, ke Yathrib, nyari kurma. Habis kata petani-petani di Madinah, kurma kami, ya hai kana beli ya. Abdurrahman bin Auf ngeborong gali-galin. Karena ini kurma diperuntukkan untuk pengobatan, menyembuhkan orang-orang kena penyakit taun, akhirnya diberi 3 kali lipat, Pak. Pengen miskin tak jadi miskin, malah tambah kaya. Jadi bukan bermakna orang zuhud itu miskin, memiskinkan diri, tidak, ya. Nah, kemudian wa awlu fasadiha, dan awal kerusakan umat ini kata Nabi Muhammad SAW, bil bukhli wal amal, dengan bakhil dan panjang angan-angan. Awal kerusakan umat ini lawan daripada awal kebaikannya, Pak. Bakhil, orang bakhil itu karena dia tidak zuhud terhadap dunia. Tadi kami bilang, harta mengikat hatinya, Pak. Dunia memenuhi semua relung hatinya. Seolah-olah dunia ini adalah puncak tujuannya, seolah-olah dia tidak akan tinggalkan dunia ini. Ya, maka awal kerusakan umat ini adalah dengan bakhil. Orang yang bakhil, pelit, Bapak Ibu dan Subhanahu wa taala, selagi di dunia sudah Allah hancurkan, sudah Allah siksa. Allah siksa dengan sempitnya hati, Allah siksa dengan tidak tenangnya hidup. Ini orang-orang yang bakhil ya. Ya seperti Qarun kami bilang, kemana-mana bawa kunci hartanya takut hilang, Pak. Kunci hartanya pun dalam sebagian riwayat dikatakan sampai dibawa oleh puluhan ekor onta, membawa kunci hartanya saja, Pak, saking banyaknya, Pak. Tapi di dunia Allah bikin dia tidak tenang hidupnya, Pak. Ya, takut kurang, takut habis, takut hilang. Demikian Fir'aun, Pak, tidak tenang hidupnya gara-gara dapat mimpi akan ada seorang anak kecil yang merebut kekuasaannya, merebut dunia dari genggaman tangannya. Siang malam tidak tenang hidupnya, akhirnya memerintahkan kepada pasukannya membantai, menyembelih semua anak-anak kecil, Pak. Di akhirat jelas Allah akan azab dia. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang suka mengumpul-ngumpulkan harta, suka menumpuk-numpuk harta, suka menghitung-hitung harta.
ya'lamu annahu dia mengira dengan hartanya dia akan dapat kekal abadi. Kalla la yumbadzanna fil khutamah. Tidak, kata Allah, kami akan campakkan dia ke dalam neraka khutamah. Di ayat yang lain Allah mengatakan orang-orang yang terperdaya dengan hartanya menjadi bakhil, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dibuat buyar, ambiar, Pak. Semua hartanya di akhirat, semua kekuasaannya di akhirat tidak bermanfaat sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Celaka aku, hartaku tidak bermanfaat sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Halaka anni sultaniyah. Semua kekuasaanku, semua jabatanku, semua kerajaanku hancur binasa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, setelah demikian Allah perintahkan khudhuhu faghallu thummal jahima sallu. Tangkap dia, belenggu leher dan tangannya, kemudian campakkan dia ke dalam neraka jahanam, faliyadzubillah. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, bakhil ini kan penyakit, Pak, ya. Penyakit hati bakhil ini, Pak. Maka obatnya apa, Pak? Obatnya semakin besar kecintaan kita terhadap harta, maka semakin besar sedekahkan ia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang sakit kronik, maka obatnya pun akan semakin tinggi resepnya diberikan oleh dokter? Demikian, Pak, sama, Pak. Makin besar kecintaan terhadap dunia, dunia menawan hati kita, maka kita harus banyak-banyak sedekahkan dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini obat yang akan menyembuhkan kita dari penyakit bakhil. Biar tidak lagi memiliki kecintaan terhadap harta. Kecintaan itu akan membutakan kita. Kecintaan itu akan membuat kita sombong, membuat kita enggan berpisah dari dunia, Bapak Ibu. Padahal suka tidak suka, siap tidak siap, kita akan berpisah dengan dunia beserta isinya. Sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian kawan-kawan bertanya, ya, kemana kita sedekahkan? Maka urutannya, Bapak Ibu, ya, kita apalagi laki-laki nih, ya, para kepala rumah tangga punya pos-pos bulanan mungkin. Maka yang pertama adalah disedekahkan dulu kepada keluarga kita. Sedekah wajib nafkah namanya, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Ya, katakanlah semua harta terbaik kalian nafkahkan kepada walidain, kedua orang tua. Orang tua kalau mereka sudah tua, renta, lumpuh, mohon maaf ya, gila, maka anak wajib menafkahinya. Jadi tidak ada istilah sandwich generation, itu nggak ada, Pak. Memang kewajiban anak menafkahi orang tua. Ketika orang tua, sudah renta, sakit-sakitan, lumpuh atau gila, orang tua, anak yang punya kewajiban menafkahi itu. Baru wal aqrabin. Aqrabin di sini siapa? Anak istri kita. Ada orang lawyer di luar, Pak, tetapi kepada anak dan istrinya pelit bukan main. Ada orang begitu, Pak. Maka penuhi dulu keperluan anak istri kita, Pak. Manjakan mereka. Kata Nabi Muhammad SAW, ini pahala yang paling besar dari sedekah kita, Pak. Dinarun, 1 dinar. Tasadaqtahu fi sabilillah, yang engkau sedekahkan untuk jihad fi sabilillah. Wa dinarun, dan 1 dinar tasadaqtahu liriqab, engkau sedekahkan untuk membebaskan hamba sahaya. Wa dinarun, dan 1 dinar anfaqtahu li ahlika, yang engkau infakkan, engkau nafkahkan untuk keluargamu. A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu li ahlika, yang paling besar pahalanya yang engkau infakkan untuk keluargamu, yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Bapak Ibu pengen istrinya cantik, maka sponsori, Pak. Beli dek skincare, krim malam, krim siang, krim sore. Pergi dek ke salon kecantikan. Nih beli nih vitamin rambut. Begitu, Pak, jangan pengen istrinya cantik tapi pelit. Ya, keperluan anak support, Pak. Ya, kita carikan rezeki yang halal untuk mensupport semua keperluan anak kita, pendidikannya, makanan minumnya, pakaiannya, sehingga mereka tercukupi. Dan inilah yang dimaksud oleh Nabi sedekah subuh itu, Pak. Hadis mengenai sedekah subuh itu kan, kata Nabi, setiap subuh 2 malaikat turun mendoakan orang, mendoakan 2 jenis manusia. Yang satu pagi-pagi dia sedekah, maka malaikat yang pertama mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti harta orang yang bersedekah di pagi hari ini, ganti hartanya ya Allah. Malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan kehancuran harta
orang yang tidak mau bersedekah pada pagi hari ini. Kata para ulama dijelaskan yang dimaksud di sini sedekah wajib nafkah kepada anak dan istri. Dan memang dalam fikih Pak, nafkah itu baiknya dibayar per hari sebenarnya. Kalau dalam ketentuan fikih, kita kan malas nih kan, aturlah dek pokoknya tiap bulan kasih. Bagusnya tuh harian Pak. Pertama mengejar doa malaikat tadi. Yang kedua apa? Yang kedua kalau istri kita nusyus, maka gugur kewajiban nafkah. Kita bisa menghajar mereka, bukan hajar. Menghajar itu apa? Memboikot mereka, tidak memberi mereka nafkah, dan itu tidak berdosa, supaya mereka mawas diri, introspeksi diri, cepat-cepat datang minta maaf kepada suaminya. Kadang-kadang Pak, bini zaman sekarang diberi nafkah bulanan, nyapun pula punya gaji sendiri. Wah, bukan main Pak, sombong dengan suaminya. Ada masalah sedikit, kabur, minggat nginep di hotel. Kenapa? Karena merasa punya resource, merasa punya support dana. Begitu, ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ya, wa audu fasadiha bil bukhli wal amal. Amal ini pakai hamzah bukan pakai ain, Pak ya. Kalau amal bagus. Amal itu maknanya panjang angan-angan. Panjang angan-angan dunia. Ya, jadi makna panjang angan-angan di sini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita tidak boleh punya manajemen. Salah besar Pak. Orang Islam manajemennya paling bagus. Kita sudah termanage Pak. Bangun subuh jam berapa? Ya kan? Bahkan kalau pengen lebih awal untuk tahajud jam berapa? Zuhurnya jam berapa? Asarnya jam berapa? Maghrib isya jam berapa? Sahur jam berapa? Batas akhirnya. Buka puasa jam berapa mulainya? Orang Islam manajemennya bagus Pak. Bahkan dalam pepatah Arab itu at-tadbir nisful ma'ashi. Ya, manajemen itu separuh kehidupan. Orang yang punya manajemen baik, separuh hidupnya sudah dia selesaikan dengan baik, Pak. Tetapi yang dimaksud di sini panjang angan-angan. Angan-angan dunianya melampaui usianya, Pak. Saya pengen bikin rumah begini, saya pengen beli mobil ini, saya pengen ini itu. Ternyata dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, belum genap cita-cita yang dia angan-angankan yang begitu panjang tadi Pak, dan dia sudah terlalaikan daripada kewajiban dia sebagai seorang hamba dan kewajiban dia mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik bekal menghadap Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang belum selesai rumahnya dibangun, belum sempat dia tempati, Allah Subhanahu wa taala sudah cabut nyawanya. Baru sampai di angan-angannya Pak, mati-matian jungkir balik dia ingin upayakan membuat dia berpaling daripada kewajibannya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dia dapatkan dunianya, hartanya, akhiratnya meninggalkan ia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita. Terima kasih kepada jemaah semua yang masih bertahan sampai akhir kajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, menjadikan hamba-hamba yang senantiasa dihampiri kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari keburukan-keburukan. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.